Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen 2025 gelombang 1. Perkenalkan, nama saya Siti Dwistiarini SSIMT. Saya merupakan dosen dari program studi D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Polban. Bidang saya yaitu Matematika dan Game Development, dan mata kuliah yang akan saya bawakan pada pengajaran kali ini adalah Matematika Terapan A Praktikum dengan kode mata kuliah 21KU1008 yang telah disahkan rencangan pembelajaran semesternya pada tahun 2023. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah Matematika Terapan A, di mana mata kuliah ini memberikan pengenalan kalkulus secara praktis yang berfokus pada pemahaman konseptual dari dasar gagasan matematika untuk memecahkan berbagai masalah di bidang informatika pada khususnya dan kehidupan nyata pada umumnya. Lalu, kemampuan yang diharapkan didapatkan oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep matematika dengan proses limit yang melibatkan bilangan real, pertidaksamaan, fungsi dan grafiknya, kekontinuan, turunan, integral, serta aplikasinya. Secara khusus dituangkan dalam capaian pembelajaran yang pertama adalah pengetahuan nomor 4, yaitu menguasai pengetahuan konseptual matematika diskrit dan non-diskrit dalam teknik pembuktian logik dan matematis terhadap problem-problem komputasi. Dengan kemampuan umum yang ketiga, yaitu mampu melakukan transformasi model penyelesaian masalah menjadi algoritma didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Kemampuan khusus yang kedua, mampu melakukan transformasi model penyelesaian masalah menjadi algoritma didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, serta sikap yang menunjukkan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Materi pembelajaran yang akan dibawakan dalam Matematika Terapan ini, yang pertama adalah memahami lembar kerja GeoGebra, yang kedua adalah memodelkan masalah pertidaksamaan pada GeoGebra, yang ketiga adalah memahami model pertidaksamaan nilai mutlak dan kasus pertidaksamaan nilai mutlak di dunia nyata, yang akan dibawakan dalam 2 kali sesi pertemuan. Yang keempat adalah mencari limit sebuah fungsi di titik tertentu. Yang kelima adalah membuktikan suatu fungsi kontinu atau tidak. Yang keenam adalah mencari turunan dari sebuah fungsi. Yang ketujuh adalah menyelesaikan turunan dengan aturan rantai. Yang kedelapan memahami kegunaan asimtot dan dalil L'Hopital, yang dalam hal ini materi ini yang akan dibawakan dalam video pembelajaran. Yang kesembilan adalah mencari integral dari sebuah fungsi. Yang kesepuluh mampu membuat visualisasi dan menghitung luas daerah pada kurva. Yang terakhir adalah memahami fungsi inverse dan turunan dari fungsi inverse. Semua materi pembelajaran ini akan didukung oleh tools yang bernama GeoGebra. Sistem penilaian. Evaluasi dilakukan berdasarkan capaian pembelajaran dari setiap bab melalui yang pertama, penugasan individu. Penugasan individu ini nanti mahasiswa diminta untuk menyelesaikan kasus pada setiap pertemuan. Yang kedua, tes formatif. Tes formatif dilakukan dari aktivitas diskusi, kuis, dan presentasi. Yang ketiga adalah tes sumatif. Tes sumatif dilakukan dengan melakukan evaluasi tengah semester dari pertemuan 1-7 dan evaluasi akhir semester untuk pertemuan selanjutnya. Bobot penilaian praktikum ini akan dimasukkan ke dalam penilaian teori, di mana akan dimasukkan sebesar sekitar 20-30% dari nilai teori. Komponen penilaian praktikum ada beberapa. Yang pertama, aktivitas partisipatif yang akan dinilai setiap minggunya dengan bobot 25%. Hal ini dilihat dari keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan memberikan lesson learn dari hasil problem based learning.
Yang kedua adalah hasil dari proyeknya. Hasil ini juga dinilai setiap minggu dengan bobot 25% yang didasarkan pada hasil pelaksanaan praktikum. Kemudian untuk evaluasi kognitif atau pengetahuan terdapat tugas dan kuis besar 10%, kemudian ujian tengah semester 15% dan ujian akhir semester sebesar 25%. Sistem pembelajaran untuk matematika terapan A ini terbagi menjadi dua, yaitu teori dan praktikum, di mana besar SKS-nya adalah teori 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Perkuliahan ini merupakan perkuliahan praktikum yang menggunakan tools tertentu untuk menyelesaikan permasalahan di bidang informatika dan juga permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Praktikum ini menggunakan GeoGebra klasik sebagai alat bantu pengajaran untuk menyelesaikan kasus informatika dengan matematika. GeoGebra klasik ini dapat digunakan dalam 3 platform, yaitu website, aplikasi Windows dengan laptop atau PC, serta aplikasi mobile, di mana hal ini didasarkan agar mahasiswa tidak mengalami kendala dalam mengerjakan tugas, karena bisa mengerjakan di berbagai platform yang ada. Metode pembelajaran. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan metode problem-based learning dengan media hybrid atau blended learning, di mana tidak hanya tatap muka di kelas, tetapi juga didukung oleh media daring, yaitu menggunakan Google Classroom. Google Classroom ini digunakan untuk mengumpulkan tugas serta jawaban ujian sebagai bahan evaluasi, dan juga sebagai tempat untuk kami selaku dosen dapat mengunggah materi-materi perkuliahan. Selanjutnya adalah interaksi dengan mahasiswa yang akan disampaikan melalui video berikut ini. Nah, bagaimana aplikasi turunan menggunakan GeoGebra? Nah, sebelumnya, kalian bisa lihat di sini, ada yang mengenal ini game apa? Pac-Man. Betul. Ada yang pernah main? Pernah. Pernah menang? Pernah kalah? Oke, apa yang membuat kalian kalah? Ketangkep sama musuhnya. Karena sama? Musuh. Oke, ada collision ya kalau bahasa di gamenya ya. Mari kita coba play dulu. Kalian bisa lihat ada Pac-Man yang mangap-mangap kemudian dikejar oleh enemy, ya, oleh musuh. Lalu coba kalian perhatikan sekali lagi bagaimana musuh ini dia mengejar Pac-Man. Ada yang video? Kalau posisi Pac-Man di situ, apakah si hijau ini juga mengejar Pac-Man? Tidak. Yang mengejar yang mana? Yang terdekat. Yang terdekat. Ya. Kenapa yang terdekat? Ya paling memudahkan pemain untuk apa? Kalah ya, betul ya. Nah, kira-kira ada yang percaya nggak ini game tahun berapa sih? Udah lama banget ya, kayaknya 1900 entah 1800-an mungkin nggak sih 1800-an ya pokoknya. Ini game sudah lama banget, tapi ini adalah game yang pertama kali menggunakan kecerdasan buatan untuk game. Bayangkan. Game sesederhana Pac-Man adalah game pertama yang menggunakan kecerdasan buatan menurut beberapa sumber, ya. Nah, kecerdasan buatannya di mana? Ternyata ada di enemy-nya. Enemy-nya dia akan mencari apa? Jarak yang terdekat dengan siapa? Dengan player. Dengan Pac-Man-nya, dengan player-nya. Ya, sudah terbayang? Ada algoritma yang terbayang, mungkin shortest path, ya, ada Dijkstra, ada A-star, ada apa lagi? Banyak ya, macam-macam. Sekarang sudah banyak algoritma yang dapat menghitung jarak terdekat antara dua buah benda, gitu ya, termasuk enemy dengan Pac-Man. Nah, jauh sebelum itu sudah juga dipelajari di dalam fisika. Ya, bagaimana caranya menentukan apa? Kecepatan, jarak,
waktu tuh, yang mana konsep kecepatan ini menggunakan apa? Turunan. Ya, kalau kalian ingat apa rumusnya? Delta ya, sama dengan delta S per delta T. Ya, nah ini ternyata adalah merupakan rumus yang didapatkan juga dari hasil turunan. Turunan dari apa? Turunan dari jarak S terhadap T. Sehingga ditemukanlah kecepatan yang dibutuhkan. Nah, ini adalah salah satu dari aplikasi turunan. Ya, nanti masih banyak lagi yang mungkin kalian sudah pelajari ya di teori aplikasi turunan yang seperti apa. Oke, yang saat ini kita akan pelajari adalah yang seperti ini. Ya. Nah, tadi kita sudah berdiskusi. Terima kasih atas diskusinya. Nah, kita masuk ke dalam materi apa sih yang akan dijelaskan pada saat pertemuan kali ini. Memahami kegunaan asintot dan dalil L'Hopital yang ini terdapat pada RPS, di mana di modul 9 yang ada di Google Classroom tentang aplikasi turunan sudah ada keempat hal ini. Oke, sudah ada keempat hal ini. Yang pertama adalah tentang asintot dan dalil L'Hopital, kemudian penggunaan asintot dan dalil L'Hopital pada GeoGebra, kemudian perintah asintot pada GeoGebra, dan yang terakhir algoritma penyelesaian masalah aplikasi turunan model kasus FX. Nah, kalau kasusnya kecepatan seperti ini kita belajar di poin yang keempat, ya. Kita bukan belajar asintotnya, kita bukan belajar L'Hopitalnya, tapi kita belajar bagaimana sebuah algoritma menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan aplikasi turunan. Ya. Nah, kita bahas dulu yang ada di RPS. Jadi kemampuan yang diharapkan untuk pertemuan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengubah algoritma penyelesaian masalah aplikasi turunan menjadi perintah GeoGebra. Karena kita praktis, ya. Kita harus bisa memetakan dari algoritma aplikasi turunan menjadi sesuatu yang bisa dikerjakan dalam GeoGebra. Ya, gitu. Nah, nanti penilaiannya seperti ini. Kriterianya ada kelengkapan dan ketepatan penyelesaian permasalahan. Kemudian bentuk penilaiannya adalah kemampuan kalian presentasi atau keaktifan pada saat diskusi seperti ini, dan juga penyelesaian persoalan dengan menggunakan GeoGebra. Soalnya saya sudah unggah di Google Classroom. Okay. Indikator penilaiannya ada ketepatan pengidentifikasian permasalahan melalui grafik, kemudian pengubahan algoritma penyelesaian masalah aplikasi turunan menjadi perintah di dalam GeoGebra. Ya, nah kita diskusi sedikit. Ini pasti sudah belajar di teori ya. Sebuah kasus, karena bidang saya game development, jadi saya kasih kasusnya game juga. Ya, kasus kecerdasan buatan pada NPC pada game. Ada yang tahu NPC? Non-playable karakter. Playable karakter, artinya karakternya tidak dimainkan oleh pemain. Ya, kita kalau main game, entah itu pakai handphone, entah itu pakai controller apapun, nah si karakter ini tidak dikontrol oleh kita. Terus dia dikontrol sama siapa? Sama, salah satunya adalah sama AI atau sama kecerdasan buatan yang ada di dalam gamenya. Sama seperti enemy di Pac-Man tadi, ya, sama dengan enemy yang berada di game Pac-Man tadi. Dia bergerak bukan tanpa arah, dia bergerak berdasarkan yang diperintahkan oleh sistem, yang diperintahkan oleh belakang layar dari game, ya, bukan berdasarkan perintah dari kita sebagai pemain, gitu ya. Nah, NPC ini pada game juga bisa diatur. Misalnya seperti ini, NPC dalam sebuah game bergerak otomatis. Dia mengikuti persamaan yang kita buat sendiri sebagai game developer, gitu ya.
sebagai game developer kita membuat aturan bahwa MVC ini harus mengikuti mengikuti persamaan Y sama dengan 5T kuadrat dikurangi 4T ditambah 8. Ya, jadi akan berputar di situ aja bola balik ya. Kalau 5T kuadrat artinya dia bentuknya kurva ya. Jadi dia bolak-balik seperti ini. Oke. Nah, dengan dia adalah meter atau dia adalah jarak dalam meter dan T adalah waktu dalam detik. Jika kecepatan merupakan turunan Y terhadap T, nah dan jika MVC ingin mengenai pemain dalam waktu 2 detik setelah pemain bergerak, tentukan kecepatan MVC yang harus dicapai agar saat T sama dengan 2 detik MVC dapat mengenai pemain secara optimal. Nah, bahasa optimal ini juga biasa digunakan dalam aplikasi turunan. Ada maksimum, ada minimum, ya, ada ekstremum. Nah, optimal ini juga salah satu yang biasa digunakan dalam aplikasi turunan. Ya, nah, bagaimana cara mengerjakannya secara teori? Ada yang ingat? Boleh. Apa namanya? Arinda. Kita catat dulu ya. Oke, silakan. Y-nya adalah 5T kuadrat dikurangi 4T ditambah 8. Oke. Lalu untuk T sama dengan 2 16 apa? Kecepatan meter per detik. Oke, sip. Ya, ini adalah salah satu aplikasi dari turunan, di mana kita bisa mencari kecepatan sesaat. Saat T sama dengan 2, kita ingin MVC-nya mengenai pemain, sehingga dibutuhkan kecepatan MVC untuk mengenai pemain adalah sekitar 16 meter per detik. Jelas sampai di sini? Oke. Kalau jelas kita lanjutkan. Jawaban secara teori sudah dijawab oleh Arinda. Oke. Selanjutnya, bagaimana Bu? Bagaimana caranya ketika kita ingin menggunakan GeoGebra? Langkah-langkahnya sederhana. Buka GeoGebra, kemudian masukkan persamaan YT ke dalam GeoGebra. Kemudian ketik Y aksen. Y-nya boleh kita ganti jadi F ya, karena GeoGebra ini agak sensitif dengan nama fungsi, sehingga Y terkadang tidak bisa digunakan di dalam GeoGebra. Kita boleh menggantinya jadi F tag boleh. Ya, kemudian kita ketik F aksen untuk mendapatkan nilai apa F aksen? Ini ya, Y aksen ya, atau turunan dari persamaan Y. Kemudian setelah itu ketika untuk memunculkan variabel T, kemudian atur T hingga T bernilai 2. Bisa menggunakan slider ataupun tidak. Bisa langsung kita tuliskan seperti fungsi biasa, seperti ini. Ya, ini F aksen 2. Nah, ini juga bisa. Ya, kan aslinya FT ya. FT kemudian kita turunkan menjadi F aksen T gitu ya. Kemudian untuk memasukkan T-nya sama dengan 2, maka ini jadi Y2, betul ya? Nah, seperti itu. Nah, kita bisa tuliskan juga seperti ini. Oke. Nah, kita akan langsung bisa melihat bagaimana hasil Y aksennya. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba praktekkan. Kalian bisa lihat di sini. Silakan yang membuka laptop bisa juga untuk mencobakannya ya di dalam laptop masing-masing. Oke. Nah, saya pakai yang versi web. Sudah terlihat belum?
5T pangkat 2 gitu dikurangi 4T ditambah 8. Ya, kita akan bisa lihat grafiknya di atas gitu ya. Nah, di keunggulan GeoGebra kita bisa langsung melihat grafiknya. Kemudian bagaimana caranya tadi kita turunkan ya? Kita ketik F aksen, nah, sehingga memunculkan turunannya ya. Betul? Oh, ini kita kalau kita hanya mengetikkan F aksen, dia secara otomatis variabelnya diubah menjadi X. Kalau mau T, tinggal X-nya kita ganti dengan X ya. Nah, sehingga hasilnya 10 T-min 4. Betul ya? 10 T-min 4. Lalu apalagi yang kita perlukan? Kita harus memasukkan T sama dengan 2 ke dalam F aksen T. Sehingga berapa hasilnya? F aksen 2 ya. Begitu. Hasilnya 16. Oke. Nah, kita bisa menyelesaikan algoritma penyelesaian pencarian kecepatan dengan menggunakan GeoGebra. Oke. Bagaimana? Kalian sudah berhasil mencobakannya? Silakan mencobakan masing-masing. Ada yang bisa selesai ya? Yang sebelah sana bisa semua? Kalau sudah bisa, kita kembali ke slide ya. Oke. Ya. Mudah ya? Oke. Ya. Saya bisa. Oke. Praktikum hari ini cukup sekian. Penjelasan dari saya. Ada pertanyaan? Ya. Izin bertanya Bu, untuk yang tadi di GeoGebra itu kan T-nya sama dengan 2 ya Bu. Kalau misal T-nya bukan sama dengan 2 itu berarti harus ngubah di yang dalam kurungnya tadi atau ada cara lain mungkin? Oke, pertanyaan yang bagus. GeoGebra ini mirip dengan pemrograman seperti biasa. Ya, kita akan tunjukkan lagi. Ya, nah, bisa nggak kita mengubah 2 ini? Tentu saja bisa. Misalnya kita mau T sama dengan 5 misalnya, tentu saja bisa. Namun, apakah bisa kita membuatnya tidak mengganti dalam kurung? Tentu saja bisa. Tadi sudah saya spill sedikit bahwa ada cara yaitu dengan menggunakan slider. Ya, di sini ada tools-tools dari GeoGebra yang sudah kalian pelajari tentunya pada saat pertemuan pertama. Ya, kita masukkan slider di sini. Slider. Nah, misalnya kita mau nilai T. Oke. Incrementnya kita buat 1 ya. Nah, seperti ini. Oke, sehingga kita bisa ketikkan lagi F aksen apa supaya kita bisa gunakan slidernya, berarti kita gunakan variabel T. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini T sama dengan 1 hasilnya 6. Jadi T-nya sama dengan berapa? Di atas 5. Kita buktikan ya, kita geser ke arah 5. Nah, hasilnya sama 46 dan 46. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan slider yang bisa kita
juga set mau nilai minimalnya berapa, mau nilai maksimalnya berapa, incrementnya Bu kalau mau plot bisa tinggal kita ubah 0,1 misalnya gitu ya, sehingga nanti ini akan bergeser 0,1. Nah seperti itu. Oke. Nah jelas? Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Oke. Ya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam kriteria penilaian ada penilaian berdasarkan individu seperti practical space. Seperti biasanya ada yang sudah saya unggah di dalam Google Classroom. Di sini ada petunjuknya dan juga ada modul aplikasi turunan yang bisa kalian akses di Google Classroom. Di situ juga terdapat beberapa latihan yang harus kalian kerjakan. Seperti biasa nanti di-submit ke dalam laporan dan juga file GeoGebra-nya kalian submit di Google Classroom paling telat pekan depan. Oke, ada yang mau tanyakan untuk penugasannya? Cukup jelas? Oke. Sekian video PDD UKTPT bidang pengajaran sertifikasi dosen 2025 gelombang 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.